sahabat selebriti, kembali lagi di channel yang selalu menghadirkan informasi terbaru seputar dunia hiburan tanah air. Hari-hari terakhir ini, nama Sarwendah dan Ruben Onsu kembali menjadi sorotan publik. Setelah pertemuan mengharukan antara Ruben dan anak-anaknya di bandara, sebelum keberangkatannya menjalankan ibadah umrah, muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan beredar kabar yang menyebut bahwa Sarwendah kembali mendatangi KPAI setelah momen pertemuan tersebut terjadi. Lalu benarkah kabar itu? Apa sebenarnya hasil dari komunikasi antara pihak Sarwendah, Ruben Onsu, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI? Dan bagaimana perkembangan terbaru terkait hubungan Ruben dengan anak-anaknya setelah pertemuan yang sempat membuat publik terharu? Di video kali ini kita akan membahas secara lengkap kronologi, fakta yang terungkap, hingga respons dari berbagai pihak. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir karena ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari dunia selebriti Indonesia. Mari kita mulai! Kisah antara Ruben Onsu dan Sarwendah sebenarnya sudah lama menjadi perhatian publik. Sebagai pasangan yang pernah dikenal harmonis dan jauh dari gosip, perubahan hubungan keduanya tentu mengejutkan banyak orang. Publik yang selama bertahun-tahun melihat kekompakan keluarga mereka, mendadak harus menerima kenyataan bahwa rumah tangga tersebut menghadapi berbagai persoalan. Di tengah proses yang berlangsung, perhatian masyarakat kemudian tertuju pada anak-anak. Banyak pihak menilai bahwa apapun yang terjadi antara orang tua, kondisi psikologis anak harus tetap menjadi prioritas utama. Inilah yang kemudian membuat berbagai lembaga, termasuk KPAI, ikut menjadi perhatian publik. Karena setiap persoalan yang menyangkut hak anak tentu membutuhkan pengawasan khusus. Saat isu hak bertemu anak mulai muncul ke permukaan, masyarakat pun terbagi menjadi berbagai pendapat. Sebagian mendukung Ruben, sebagian lainnya membela Sarwendah. Namun tidak sedikit pula yang berharap kedua pihak dapat menyelesaikan persoalan secara damai demi masa depan anak-anak. Di tengah berbagai spekulasi itulah nama KPAI mulai disebut. Lembaga tersebut dianggap sebagai pihak yang bisa membantu memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Banyak yang belum mengetahui bahwa sebelum Ruben mengadukan persoalan terkait anak ke KPAI, pihak Sarwendah ternyata sudah lebih dahulu melakukan konsultasi. Informasi ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya selama ini banyak yang mengira laporan ke KPAI baru dimulai setelah adanya pengaduan dari Ruben. Menurut keterangan yang beredar, konsultasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan pandangan mengenai perlindungan anak dalam situasi yang sedang mereka hadapi. Langkah ini kemudian memunculkan berbagai interpretasi. Ada yang menganggap Sarwendah ingin memastikan anak-anak tetap berada dalam lingkungan yang nyaman. Ada pula yang menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Yang jelas, keberadaan KPAI dalam persoalan ini bukan untuk memihak salah satu orang tua, melainkan memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas. Inilah poin penting yang seringkali terlupakan ketika konflik keluarga menjadi konsumsi publik. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan hak tersebut harus tetap dihormati meskipun hubungan antara ayah dan ibu mengalami perubahan. Salah satu momen yang paling menyita perhatian publik adalah ketika Ruben Onsu bertemu dengan anak-anaknya di bandara. Pertemuan itu terjadi menjelang keberangkatan Ruben untuk menjalankan ibadah umrah. Banyak orang yang menyaksikan video maupun foto pertemuan tersebut mengaku terharu. Terlihat adanya momen penuh emosi antara seorang ayah dan anak-anaknya. Peristiwa tersebut langsung menjadi pembicaraan luas di media sosial. Bahkan banyak netizen yang berharap pertemuan itu bisa menjadi awal yang baik bagi hubungan keluarga mereka. Menariknya, menurut pihak kuasa hukum Sarwendah, pertemuan tersebut justru merupakan bentuk itikat baik dari Sarwendah. Disebutkan bahwa Sarwendah mendukung agar anak-anak tetap bisa bertemu dengan Ruben sebelum keberangkatannya.
Pernyataan ini kemudian mengubah persepsi sebagian masyarakat. Jika sebelumnya muncul anggapan adanya pembatasan komunikasi, pertemuan tersebut menunjukkan bahwa ruang komunikasi masih terbuka. Meski demikian, tentu saja berbagai persoalan yang ada tidak serta-merta selesai hanya karena satu kali pertemuan. Masih banyak hal yang perlu dibicarakan dan disepakati demi kepentingan anak-anak. Nah, inilah bagian yang paling banyak ditanyakan publik. Benarkah Sarwendah kembali mendatangi KPAI setelah anak-anak bertemu dengan Ruben Onsu? Hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Sarwendah melakukan kunjungan baru ke KPAI setelah momen tersebut. Yang diketahui publik adalah adanya konsultasi yang telah dilakukan sebelumnya. Karena itulah, berbagai kabar yang beredar perlu disikapi secara hati-hati. Di era media sosial seperti sekarang, informasi dapat dengan cepat menyebar tanpa adanya verifikasi yang memadai. Publik tentu berhak mengetahui perkembangan suatu kasus. Namun penting juga untuk membedakan antara fakta dan spekulasi. KPAI sendiri lebih fokus pada proses pendalaman terkait kondisi anak. Mereka tidak hanya mendengarkan satu pihak, tetapi juga berusaha memperoleh gambaran yang menyeluruh. Langkah ini penting agar keputusan atau rekomendasi yang diberikan benar-benar berpihak pada kepentingan anak. Lalu apa hasil yang sebenarnya terungkap? Berdasarkan berbagai keterangan yang tersedia, KPAI menegaskan bahwa setiap laporan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Mereka membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Fokus utama mereka adalah memastikan hak anak tetap terlindungi, termasuk hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Selain itu, KPAI juga melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang masuk. Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada kesimpulan yang terburu-buru. Banyak pihak menilai bahwa pendekatan seperti ini sangat penting, karena persoalan keluarga tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat satu sisi saja. Anak-anak membutuhkan stabilitas emosional. Mereka membutuhkan rasa aman, dan mereka juga membutuhkan hubungan yang sehat dengan kedua orang tua. Inilah yang menjadi perhatian utama dalam setiap proses yang dilakukan. Meskipun publik seringkali menunggu hasil yang cepat, kenyataannya proses seperti ini membutuhkan waktu. Tujuannya agar setiap keputusan benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak. Mereka membutuhkan rasa aman, dan mereka juga membutuhkan hubungan yang sehat dengan kedua orang tua. Inilah yang menjadi perhatian utama dalam setiap proses yang dilakukan. Meskipun publik seringkali menunggu hasil yang cepat, kenyataannya proses seperti ini membutuhkan waktu. Tujuannya agar setiap keputusan benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak. Momen pertemuan di bandara memberikan secercah harapan bahwa komunikasi masih dapat terjalin. Sementara keterlibatan KPAI menunjukkan bahwa ada upaya untuk memastikan hak anak tetap menjadi prioritas. Kita semua tentu berharap agar persoalan ini dapat menemukan jalan terbaik, bukan hanya untuk Ruben dan Sarwendah, tetapi terutama untuk masa depan anak-anak mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah pertemuan Ruben dan anak-anaknya menjadi pertanda hubungan keluarga mereka akan semakin membaik? Atau masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi ke depannya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapatkan informasi terbaru dan berimbang. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam hangat untuk semuanya.